Selamat pagi pemirsa. Pengabaian pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat ibarat bom waktu. Peristiwa kerusuhan di Nepal adalah contoh nyata dari ilustrasi ini. Bom kemarahan rakyat Nepal meletup pada pekan lalu sebagai ekspresi puncak kemarahan mereka terhadap gaya hidup hedon dan korupsi para elit. Rakyat Nepal marah karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial ekonomi yang sudah sedemikian akut di negara itu, seolah dianggap bukan sebagai persoalan serius oleh pemerintah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 15 September 2025 dengan tema pelajaran penting dari Nepal dan Prancis. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Kita katanya adalah orang yang harus terus belajar. Ya. Dan kalau pagi ini editorial mengatakan ada pelajaran penting dari Nepal dan Prancis, pertanyaannya adalah apakah kemudian kita mengerti pelajaran apa itu, lalu yang kedua, kita akan lulus atau tidak dari pelajaran yang terjadi di Nepal dan Prancis ini? Ya, paling tidak begini, kita itu harus pandai membaca tanda-tanda. Tanda-tanda apa? Tanda-tanda yang bisa menjadikan negara ini atau bangsa ini menjadi tidak semulus yang diharapkan. Jadi ketika kita menargetkan pertumbuhan yang tinggi, kesenjangan yang dikurangi, mengecil, kemiskinan kemiskinan yang turun, pekerjaan yang terserap, itu semua adalah cita-cita, target. Nah, bagaimana mencapainya? Bagaimana ke faktanya yang ada di lapangan? Itulah yang saya sebut tadi sebagai membaca tanda-tanda. Nah, ketika tanda-tanda menunjukkan sebaliknya, maka harus diambil sikap segera. Kalau tidak, itu bisa menjadi semacam, ada yang menyebut sebagai bom waktu. Ada yang menyebutnya semacam kayak bisul yang sebentar lagi pecah, yang dengan senggolan sedikit saja bisa pecah. Apa yang terjadi di Nepal, juga di Prancis adalah fakta seperti itu. Ketika kelas menengah diabaikan, ketika masyarakat bawah diabaikan, anak muda tidak didengarkan, maka yang terjadi adalah semacam sumbatan, sumbatan yang semakin tebal, yang mengakibatkan dijebol itu sumbatan. Artinya ketika sumbatan itu semakin tebal dan dorongan untuk menjebol sumbatan itu semakin kuat, maka yang kita saksikan adalah kehancuran. Seperti yang terjadi di Nepal ketika lebih dari 50 orang, bahkan yang menyebut terakhir ada yang menyebut 72 orang meninggal dunia dalam demonstrasi beberapa saat yang lalu, beberapa waktu yang lalu. Pertanyaan besarnya, Mas Kohar, adalah apakah memang kita bisa belajar dari Nepal dan Prancis? Lalu yang paling penting belajarnya itu kita bisa menghindarkan kerusakan yang terjadi di sana, terjadi di sini, atau tidak? Kita akan bahas itu. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Senin 15 September 2025, pelajaran penting dari Nepal dan Prancis. Pelajaran penting dari Nepal dan Prancis. Pengabaian pemerintah yang dilakukan secara terus-menerus terhadap ketidakadilan yang dialami rakyat ibarat bom waktu. Pada mulanya, pengabaian itu menciptakan ketidakpuasan, lalu berkembang menjadi krisis kepercayaan, dan puncaknya memunculkan kemarahan rakyat yang teramat sangat. Pada titik kulminasi inilah, bom yang dibiarkan aktif selama bertahun-tahun itu akan meledak. Peristiwa kerusuhan di Nepal ialah contoh nyata dan ilustrasi tersebut. Bom kemarahan rakyat Nepal meletup pada pekan lalu sebagai ekspresi puncak kemarahan mereka terhadap gaya hidup hedon dan korupsi para elit. Rakyat marah karena ketidakadilan dan ketimpangan sosial ekonomi yang sudah sedemikian akut di negara itu, seolah dianggap bukan sebagai persoalan serius oleh pemerintah. Selama bertahun-tahun rakyat Nepal disuguhi fakta memiriskan perihal jurang antara kaum kaya dan kaum miskin yang terus menganga. Tingkat kemiskinan di negeri Himalaya itu tidak hanya tinggi tapi juga multidimensi.
Menurut Human Development Report 2024 yang dirilis UNDP, sebanyak 20,1% penduduk Nepal mengalami kemiskinan multidimensional dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Tingkat pengangguran terutama di kalangan anak muda juga tinggi. Pada 2024, tingkat pengangguran generasi muda sebanyak 20,82%. Padahal, hampir sepertiga penduduk Nepal ialah kaum muda yang berusia di bawah 30 tahun. Penciptaan lapangan kerja sangat minim. Itu pula yang menyebabkan ratusan ribu warga Nepal setiap tahun bermigrasi ke negara-negara lain untuk mencari kerja. Di sisi sebaliknya, golongan kaya termasuk para pejabat dan elit politik di negara itu justru tak malu-malu memamerkan kekayaan mereka. Dalam situasi ketidakadilan yang menimpa sebagian besar rakyat, para elit dan pejabat itu malah bertindak layaknya pemimpin tanpa empati. Mereka sibuk memperkaya diri dan bermanuver melanggengkan kekuasaan. Keluarga dan anak-anak pejabat kian menyempurnakan kondisi ketiadaan empati itu. Di saat sebagian rakyat Nepal susah mencari kerja dan mencari makan, anak-anak pejabat yang dijuluki Nepo Kids itu tak segan melakukan flexing alias unjuk harta dan gaya hidup mewah. Ketika rakyat kebanyakan bergulat untuk memutus rantai kemiskinan, keluarga elit dengan entengnya memamerkan liburan mewah mereka ke luar negeri. Kondisi tersebut makin diperparah dengan praktek korupsi yang kian sulit diberantas. Bila dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi 2024 yang dirilis Transparency International, Nepal hanya memperoleh skor 34 dari 100, sekaligus menempatkan negara itu di peringkat 107 negara paling korup di dunia. Kerabat dekat korupsi, nepotisme juga terus menjadi penyakit yang begitu masif menjangkiti sel-sel pengelola negara di Nepal. Maka, ketika akumulasi persoalan itu sudah semakin menggumpal, bukan hal yang aneh jika dampak dari ledakan bom amarah rakyat Nepal dengan dimotori oleh kaum muda generasi Z atau Gen Z menjadi amat dahsyat. Gelombang demonstrasi besar-besaran yang mereka lakukan mampu membuat kekuasaan elit goyah dan kemudian jatuh. Presiden dan Perdana Menteri Nepal pada akhirnya lengser karena kekuatan rakyat yang mereka sepelekan selama ini kiranya menyimpan kekuatan sangat besar. Di Prancis pun nyaris serupa. Para pengunjuk rasa yang sebagian dari kalangan Gen Z beraksi di seluruh negeri. Demonstrasi di Prancis juga merupakan luapan kemarahan rakyat terhadap elit politik di pemerintahan Presiden Emmanuel Macron. Apalagi setelah pemerintah berencana memotong anggaran publik. Seperti di Nepal, unjuk rasa di Prancis berubah menjadi kerusuhan. Apa yang menimpa Nepal dan Prancis mestinya menjadi pelajaran teramat penting bagi Indonesia. Apalagi pada akhir Agustus lalu, demonstrasi besar dan berujung anarki juga terjadi di Republik ini. Pelajaran bertubi-tubi baik dari dalam maupun luar negeri itu semestinya bisa membuka mata dan hati pengelola negara ini untuk lebih banyak bertindak dan mengambil kebijakan sesuai kehendak rakyat. Akar persoalan dari aksi-aksi di banyak negara belakangan ini termasuk Indonesia sesungguhnya sama, yaitu perkara ketidakadilan sosial ekonomi yang kian lebar, korupsi dan nepotisme yang terus mengikis kepercayaan, dan nihilnya empati dari sebagian pejabat publik. Semua itu harus menjadi cermin bagi pengelola negara ini untuk lebih peka dan menajamkan empati kepada masyarakat. Di saat yang sama, mutlak bagi mereka untuk segera menyetop pengabaian terhadap kepentingan rakyat. Jangan sampai bom waktu yang lebih dahsyat meledak dan memorak-porandakan Nusantara yang dengan pengorbanan serta susah payah kita bangun akibat para elit yang meremehkan rakyatnya. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda.
Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini kita terhubung dengan pemirsa Metro TV di Merangin, Jambi. Ada Pak Ramadan. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo, Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pelajaran penting dari Nepal dan Perancis. Iya Pak, silakan Pak. Pak Kohar dan Pak Leo, menurut pendapat saya, satu, semua ketua-ketua partai politik segera berkumpul. Yang kedua, tokoh-tokoh agama di negeri ini supaya mengadakan pertemuan. Yang ketiga, semua mantan-mantan pemimpin di negeri ini, seperti Yusuf Kala, Pak SBY masih ada. Saya kira 3 komponen ini masih sayang terhadap negeri ini. Kalau masih sayang terhadap negeri ini, cobalah ketemu ketua partai politik, tokoh-tokoh agama se-Indonesia ini, dan mantan-mantan presiden yang kasihan dengan negeri ini, dan para rektor-rektor di negeri ini, melihat negeri ini di ujung tanduk saat ini. Yang kedua Pak Leo, kalau kita memperhatikan tidak hanya di pusat perilaku DPR seperti itu, tapi sampai ke provinsi dan kabupaten. Maka itu ormas Islam penyeimbang pemerintah harus hadir di negeri ini supaya memberitahukan kepada pemimpinnya provinsi, beritahu pada gubernurnya, gubernur membangun itu tidak pas. DPR kamu berperilaku itu tidak pas. Maka fungsi-fungsi sosial ini kalau tidak berfungsi, negeri ini akan seperti ini terus. Terutama ketua-ketua partai yang menciptakan undang-undang itu. Perampasan aset sampai 10 tahun tidak lahir. Apalagi Pak Duli mengatakan undang-undang perampasan aset tidak sesuai dengan kriteria negara ini. Ini luar biasa Pak Leo, mengerikan betul. Segera menurut pendapat saya, permintaan saya itu supaya didengar oleh semua pihak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan dari Merangin, Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pertemuan-pertemuan yang tadi disampaikan Pak Ramadan itu kan sudah dilakukan ya belakangan ini di Indonesia. Ketua Umum Parpol sudah bertemu, kemudian juga tokoh-tokoh bangsa ya, bukan hanya agama tapi beberapa masyarakat juga muncul. Pertanyaan besarnya adalah apakah kemudian masukan-masukan yang diberikan itu kemudian dilaksanakan dengan secepat-cepatnya dan seefektifnya? Ya, inilah yang menjadi catatan paling penting, yaitu apa? Jangan sampai menunda-nunda. Jangan sampai catatan-catatan, masukan-masukan itu hanya dicatat, hanya didengar, tapi ditampung, tapi tidak ditindaklanjuti. Presiden sendiri kan mengatakan bahwa akan kami catat, akan kami dengar, dan kami tindak lanjuti. Yang ketiga itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena berbagai tanda-tanda yang muncul, itu kan rasa tidak puas, kemudian kesenjangan yang masih lebar, lalu ketidakadilan yang dirasakan masih terjadi, pekerjaan semakin susah, mencari pekerjaan juga susah. Beberapa data-data menunjukkan fakta yang sebaliknya daripada kondisi statistik yang bagus. Nah, ini semua mengingatkan saya pada apa yang disebut sebagai the Chilean paradox. Paradoks Chile. Chile ini terjadi riots, terjadi kekacauan, terjadi kerusuhan, demonstrasi besar-besaran. Justru ketika ekonomi sedang bagus-bagusnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi, kemiskinan jauh berkurang, yang secara statistik ya. Tetapi apa yang lepas? Yang lepas adalah kelas menengah yang tidak diperhatikan. Kelas menengahnya digencet. Yang diperhatikan selalu kelas bawah sama kelas atas. Yang diuntungkan kelas bawah selalu mendapatkan subsidi, mendapatkan bantuan sosial. Sementara yang di kelas atas itu sudah nyaman dengan tabungan yang mereka miliki. Makin kaya mereka. Maka yang di tengah ini terjepit. Nah, mereka yang terjepit ini siapa? Ya, mereka yang bekerja dalam sektor-sektor informal. Nah, potret seperti itu
itu mirip dengan yang terjadi di Nepal. Nepal itu sekarang ekonominya sudah naik. Dia naik dari kelas bawah menjadi menengah. Artinya negara yang income per kapitanya sudah mulai naik. Middle income country ya? Meskipun masih di bawah Indonesia jauh ya. Tetapi ada kenaikan, kemiskinan turun. Kemudian pertumbuhan ekonomi juga positif di Nepal. Tapi kenapa kemudian terjadi demonstrasi rasa tidak puas? Ya karena ada kelas menengah, anak muda, Gen Z, yang suaranya selama ini tersumbat. Kita ingin yang terjadi di Nepal, di Perancis, maksud saya adalah kerusuhan, keramaian, bahkan korban tewas itu tidak terjadi di Indonesia. Tapi apa yang harus segera dilakukan pemerintah, bukan hanya eksekutif ya, legislatif juga, supaya kemudian itu tidak terjadi. Kita bahas bagian berikut. Mas Kohar, pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial, dan kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Kohar, kalau melihat apa yang terjadi di Nepal dan Perancis, dan sebenarnya akhir Agustus lalu kan juga sempat terjadi di Jakarta dan di beberapa kota lain. Apa yang kita bisa pesankan kepada para pemimpin bangsa, bukan hanya eksekutif tapi legislatif juga, yudikatif juga, supaya kemudian yang terjadi di Nepal dan Perancis jangan sampai terjadi? Jangan perkeruh suasana dengan hal-hal yang tidak perlu, atau hal-hal yang tidak menunjukkan empati. Jadi misalnya gini, ketika situasi susah, itu hentikan penyangkalan. Pertama, hentikan dulu penyangkalan. Oh enggak, kita enggak susah. Oh enggak, ekonomi baik-baik saja. Perekonomian kita resiliensinya cukup bisa terkendali, terjaga. Pertumbuhan terus naik dan seterusnya dan seterusnya. Yang itu justru didengar secara lain oleh masyarakat di kelas-kelas tertentu yang memang merasakan hidup itu semakin susah. Karena faktanya berbeda. Faktanya berbeda. Nah, hentikan dulu penyangkalan-penyangkalan seperti itu. Dua, ambil tindakan. Kenali. Jangan sampai kita gagap, apalagi gagal dalam membaca tanda-tanda. Ketika tanda-tanda sudah menunjukkan ada tren seperti itu, maka harus diambil solusi secepatnya. Apa yang terjadi di Nepal itu adalah kekeliruan itu. Ditambah dengan hal-hal yang tidak perlu seperti apa? Flexing, pamer kemewahan dari keluarga, maka kan dikenal istilah nepo baby, nepo kids, gitu yang keluarga pejabat, keluarga yang ini yang menunjukkan sikap hedon dan seterusnya. Padahal hasil korup ya. Padahal beberapa diantaranya nyebut bahwa itu adalah hasil korupsi. Nah, kalau hal-hal semacam ini tidak segera dihilangkan, tidak segera diberantas, empati tidak ditumbuhkan, ya akan menjadi bom waktu yang siap meledak kapanpun. Akan menjadi semacam bisul yang siap pecah kapanpun hanya dengan senggolan kecil saja. Nah, itu yang tentu sangat tidak kita harapkan. Prancis juga sama. Prancis yang relatif katanya tenang dan seterusnya. Tetapi faktanya ketika ada efisiensi sampai 44 miliar euro, anggaran kesehatan dipangkas, lalu kenaikan uang tunjangan pensiun ditangguhkan, dan libur 2 hari kemudian dihapus menjadi hanya 1 hari. Jadi banyak hal-hal, langkah-langkah yang justru tidak menunjukkan empati ketika masyarakat membutuhkan itu. Dan jangan sampai itu terjadi di Indonesia. Betul. Fakta bahwa negara hadir itu harus betul-betul kelihatan bahwa negara memang hadir. Baik, kita aminkan hal itu. Mas Abdul Kohar, terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi, Bung Leo. Pemirsa, akar persoalan dari aksi-aksi di banyak negara, termasuk di Indonesia, sesungguhnya sama, adalah ketidakadilan sosial ekonomi yang semakin lebar, korupsi dan nepotisme yang terus mengikis kepercayaan, dan nihilnya empati sebagian pejabat. Semua itu harus jadi cermin bagi pengelola Indonesia untuk lebih peka dan berempati kepada masyarakat. Saya, Leonard Samsubi, terima kasih. Anda sudah menyimak Editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.